Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. anak-anak. Iya, Waalaikumsalam, gimana? Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya semuanya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini yaitu untuk kelas 6, tema 1, subtema 2. Kita ke slide selanjutnya ya. Nah, baik anak-anak, udah siap belum nih mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Pasti sudah siap kan? Tapi sebelumnya, untuk memulai pembelajaran, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Coba boleh Hilmia, tolong dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hilmia. Oke, sekarang waktunya Ibu absensi ya. Karena di sini hanya ada 2 murid. Apakah Hani hadir? Hadir, Bu. Baik, Hilmia juga hadir ya. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Sekarang, yuk kita dengarkan lagu Garuda Pancasila sebelum memulai pembelajaran. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, setelah ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengklarifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Yang kedua, setelah diskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta ovovivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara maupun kondisi geografisnya. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi. Oke, baik. Untuk memulai, pertama-tama Ibu akan membacakan tentang hewan. Menurut Ansohori, tahun 2009, hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklarifikasikan
dalam kerajaan Animalia atau Metazoa, yaitu adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa atau satwa saja. Nah, hewan mempunyai daya gerak, cepat tanggap terhadap rangsangan eksternal, tumbuh mencapai besar tertentu, memerlukan makanan dan memiliki bentuk kompleks dan jaringan tubuhnya yang lunak. Oke, nah tadi sudah mengerti ya tentang arti hewan. Sekarang kita akan membahas proses perkembangbiakan hewannya nih, anak-anak. Oke, perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi dua nih, yaitu generatif dan vegetatif. Gitu ya. Oke, untuk generatif, perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya ada perkembangbiakan hewan vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan vegetatif ini disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual, artinya tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel telur betina. Perkembangbiakan vegetatif hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, oke, tadi sudah mengerti ya anak-anak tentang generatif dan vegetatif, perkembangbiakan hewan. Nah, akan tetapi untuk pembelajaran kali ini kita hanya membahas untuk generatifnya dulu ya. Baik, di sini ada ovipar, ada vivipar, dan ovovivipar. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, di sini ada perkembangbiakan hewan ovipar. Ovipar adalah proses hewan dalam perkembangbiak dengan cara bertelur. Hewan jenis ovipar, telurnya dapat dibuahi di luar atau di dalam tubuh, tapi nanti telurnya tetap menetas di luar tubuh. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan hewan secara vivipar. Nah, perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara melahirkan. Setelah pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan tumbuh dalam rahim betina. Oh ya, Ibu lupa menyebutkan hewan-hewannya. Untuk ovipar, contoh hewannya di sini ada ayam, ada ikan, dan ada burung. Untuk contoh perkembangbiakan hewan vivipar, di sini ada ikan paus, ada kucing, dan juga ada kuda. Nah, yang terakhir ada perkembangbiakan hewan secara ovivivipar. Nah, ini adalah kombinasi dari kedua cara di atas, dari kombinasi ovipar dan vivipar. Nah, saat terjadi pembuahan, embrio akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur. Namun, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, itu adalah secara singkat ya. Nah, di sini nih, oke, setelah anak-anak melihat hewan-hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar tersebut, di sini siapa yang bisa menyebutkan hewan-hewan selain yang ada di contoh tadi? Coba Ibu minta Hani boleh menyebutkan contoh selain hewan yang sudah Ibu sebutkan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Ya, jadi untuk hewan ovipar itu ada katak, vivipar itu ada kelinci, kemudian ovovivipar itu kadal, Bu. Oke, baik. Benar sekali, Hani. Terima kasih untuk jawabannya. Dan sekarang boleh Hilmia, boleh bantu Ibu? Untuk ovipar ada ikan mas, vivipar babi, dan ovovivipar kuda laut, Bu. Oke, terima kasih Hilmia atas jawabannya. Nah, setelah ini kita akan menyimak tayangan video ya. Oke, sebentar.
Halo semuanya, nama saya Aziza Hana Aulia, NIM 191170004, dengan dosen pengampu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD MPD. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif, di mana pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Silahkan disimak ya teman-teman. Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama ada ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil, dan saat pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contohnya ialah ayam dan bebek. Yang kedua ada vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-cirinya memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi rambut. Contohnya nih, ada kucing, anjing, dan singa. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari 2 cara perkembangbiakan yang telah dibahas sebelumnya, yakni ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetapi berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Contohnya ada hiu, kuda laut, platypus, dan iguana. Ini video pembelajaran kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya Aziza Hana Aulia. Sampai jumpa. Oke, baik. Kita lanjutkan ya setelah kita nonton video. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas buat kalian yang dikumpulkan ke Ibu via WA ya, terakhir hari ini jam 3 sore. Nah, di mana tugasnya itu adalah tuliskan manfaat dari perkembangbiakan hewan generatif. Yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, sekarang kalian tinggal menulis manfaat dari perkembangbiakan hewan tersebut. Oke, apa sudah paham ya tugasnya anak-anak? Untuk Hani dan Hilmia, apakah sudah paham? Udah, Bu. Oke, Sudah, Bu. baik. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan tentang ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation yang dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara yang menjadi founding father atau pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan anggota negara-negara ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, ada Brunei Darussalam, ada Thailand, ada Vietnam, Malaysia, Laos, Filipina, Myanmar, Singapura, dan Kamboja. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara.
negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapanya juga dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau jadikan hewan hewan binatang peliharaan. Nah, di sini ada 15 hewan yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama ada gajah, harimau, macan tutul, monyet siamang, badak, buaya, lembu, ular, harimau, tapir, rusa, orangutan, kancil, singa, dan rubah. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan barusan. Hewan-hewan di Asia Tenggara itu tidak hanya cuma untuk sebagai makanan, tapi juga jadi simbol negara. Nah, contohnya adalah gajah putih nih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Lalu ada Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya yaitu ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian, burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara Malaysia. Oke, sekarang supaya lebih jelas nih, kita akan menyimak video lagi ya, anak-anak. Ini tentang hewan-hewan yang tinggal di negara Asia Tenggara. Baik, sebentar ya, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk belajar. Yang pertama adalah hewan yang berasal dari Brunei atau menjadi ciri khasnya negara Brunei Darussalam, yaitu burung elang dada putih. Burung laut dada putih berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri telur bercangkang keras dan ditempatkan di sarang yang sangat sulit dijangkau, misalnya di lereng gunung atau pohon yang tinggi. Burung elang putih termasuk karnivora. Kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan karnivora? Ya, betul. Karnivora itu adalah hewan pemangsa daging. Nah, ternyata pentangan sayap burung elang ini ditengarai menjadi bagian dari logo Brunei atau menjadi logo Brunei Darussalam yang terdapat pada bendera negara Brunei. Lihatlah sayapnya ya, terutama sayap burung elang ini dulu dipakai untuk logonya negara Brunei. Ya, ini bukan jari loh, ini bukan jari. Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang berasal dari Filipina, hewan khasnya. Apa itu? Tamarau. Seperti kerbau ya. Meskipun mirip kerbau, tamarau bukanlah varietas hewan kerbau. Tamarau berukuran sedikit lebih kecil dari kerbau. Tamarau juga memiliki dua tanduk yang keduanya membentuk huruf V yang tidak dimiliki oleh kerbau domestik. Tamarau, apa sih perannya? Tamarau berperan sebagai hewan pekerja di sawah dan hutan. Ketika tidak bekerja, kerbau air kerap beristirahat dalam kubangan air dan lumpur. Tamarau berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Jadi tamarau itu bisa juga disebut sebagai kerbau air. Tempatnya di Metro Manila, di tengah kota, ibu kota Filipina, dibuat monumen. Monumennya berbentuk monumen tamarau. Luar biasa. Ada kerbau di tengah kota. Dari Indonesia. Indonesia adalah
kita, yaitu apa? Komodo. Ya, betul. Komodo atau kadal terberat dan terbesar di dunia ini merupakan hewan endemik dan hanya hidup di sekitar Pulau Komodo, Indonesia. Hanya ada di Pulau Komodo, Indonesia, di Nusa Tenggara, bukan di Jawa. Kemudian si hewan komodo ini adalah hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovivar atau bertelur. Lihat, komodo betina akan bertelur di sarangnya sebanyak 15 sampai dengan 30 telur. Luar biasa, banyak sekali bukan? Masa inkubasi pada hewan komodo ini berlangsung antara 8 sampai 9 bulan. Kelahiran bayinya adalah waktu yang sangat penting karena mereka tidak berdaya melawan banyak predator yang ada di Pulau Komodo. Artinya untuk bisa melahirkan kemudian bayinya selamat, telur-telurnya sampai menetas, harus ada perjuangan luar biasa. Jadi kelahiran si komodo itu sangat penting. Coba kalau misalnya langsung dimakan oleh yang lain, gimana itu? Nanti punah ya. Eman-eman. Oke, berikutnya adalah hewan dari Kamboja. Apa ini? Khao-frei, lembu liar yang tergolong mamalia paling langka di dunia. Ini, pemimpin Kamboja Pangeran Sihanouk mendeklarasikan Khao-frei sebagai hewan nasional sejak tahun 1960. Si lembu liar ini, Khao-frei, adalah jenis sapi dengan tanduk berbentuk bulan sabit yang besar, gelambir di bawah leher. Nah, ini gelambirnya nih. Ini gelambir nih. Khao-frei berkembang biak dengan cara melahirkan. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya adalah hewan di Laos. Apa sih yang ada di Laos? Banyak hewannya ya, termasuk kecoa, semut juga ada. Tetapi ini yang khas di Laos adalah gajah. Kok gajah sih? Wajar lah, Laos kan dikenal sebagai Lentang atau tanah sejuta gajah. Tapi sayangnya, saat ini hanya sekitar 1.500 ekor gajah saja yang ada dan dipelihara di Laos. Kasihan ya. Itu kenapa pada hilang atau kemana itu? Tinggal sekitar 1.500 ekor. Itu mungkin ada yang menghitung ya, tidak perlu ada sensus penduduk gajah di sana. Kemudian kaitannya dengan IPA, gajah ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Bayi dalam kandungan gajah betina itu sekitar 18 sampai 22 bulan. Betina akan mengandung bayinya sekitar 18 sampai 22 bulan. Itu saking hormatnya kepada gajah, dan ada para biksu di sana juga melakukan ritual untuk menghormati gajah. Sedangkan mas-mas yang bertelanjang dada itu adalah pawangnya ya. Oke ya. Harimau termasuk karnivora atau pemangsa daging. Karena istimewa juga, harimau itu orang-orang Malaysia dijadikan sebagai simbol atau lambang keberanian, kemudian punya kekuatan, serta pantas saja dijadikan sebagai julukan untuk timnas sepak bola Malaysia, yaitu apa? Gondrong sekali itu. Kalau sekolah mungkin harus dipotong ya, sayang. Dan untungnya singa tidak sekolah, bulunya luar biasa itu, rambutnya ya gondrong. Dan istimewa juga singa bagi orang Singapura dijadikan apa itu? Lambang negara Singapura, disebutnya Merlion. Ini lihat Singapura ya, atasnya singa, bawahnya ikan, kemudian keluar air mancur, air cur ini ya. Apa berikutnya? Hewan dari mana nih? Dari Thailand. Teng. Namanya owa filetid. Dia tersebar di hutan Thailand. Tubuh owa ini ditutup oleh rambut berwarna putih, sedangkan kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan. Ukurannya yang mini menjadikan filetid terlihat sangat imut. Imut ya, memang lain. Filetid hidup di atas pohon. Mereka juga masuk dalam tipe hewan monogami alias hidup hanya untuk satu. Owa filetid berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain itu di Thailand juga ada gajah. Oke, anak-anak, ini adalah contoh proses perkembangbiakan hewan ASEAN.
ada gajah, yaitu untuk proses perkembangbiakannya secara vivipar, ada kura-kura, ovipar, ada ikan pari, yaitu ovovivipar, lalu ada kelinci, yaitu dengan vivipar, ada kupu-kupu, yaitu ovipar, dan ada kuda laut atau anjing laut, itu berkembang biak dengan ovovivipar. Oke nih anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kedua nih, di mana tugasnya adalah kalian Ibu minta membuat mind mapping sederhana tentang perkembangbiakan hewan pada negara ASEAN yang dikumpulkan pada Google Form yang telah Ibu sediakan. Nah, link pengumpulan ini ada di sini ya. Nah, di sini nih. Ibu tandain ya. Oke. Nah, oke, kalau memang sudah jelas untuk tugasnya, baik, anak-anak Ibu yang luar biasa, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.